Selamat siang, perkenalkan nama saya Nota Krismansyah Putra Warulu. NPM saya 21051117002. Sekian perkenalan dari saya. Sekarang saya akan membawa materi tentang hukum pajak. Hukum pajak dimulai dari sejarahnya. Bagaimana sejarah dan perkembangan hukum pajak di Indonesia? Sejarahnya diawali dari zaman-zaman kerajaan. Karena dahulu pajak itu bukan termasuk pungutan, melainkan pajak itu adalah pemberian secara sukarela dari rakyat untuk raja. Hanya saja karena seiring berjalannya waktu, pemberian dari rakyat kepada raja tersebut tidak digunakan untuk fasilitas kebutuhan rakyat, malah digunakan untuk kepentingan si raja tersebut. Nah, kemudian timbullah aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat dan disepakati oleh raja. Mereka berunding. Disitulah terbentuklah pajak. Pemberian rakyat diberikan kepada raja. Kemudian raja menggunakan pemberian tersebut untuk membangun fasilitas seperti sumber air, sumber lahan, rumah-rumah. Semakin berkembangnya zaman, pajak tersebut dikelola oleh pemerintah untuk membangun bangunan, sumber-sumber lainnya. Sepertilah perkembangan hukum pajak di Indonesia. Nah, itulah perkembangan pajak. Sekarang kita masuk ke pengertian pajak. Sekarang kita masuk ke pengertian hukum pajak. Apa itu pengertian dari hukum pajak? Hukum pajak adalah aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum yang harus membayar pajak. Hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum yang dikenai pajak. Jadi itulah pengertian hukum pajak secara singkat. Sekarang kita masuk ke hubungan antara hukum pajak dengan hukum lainnya. Apa hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya seperti hukum perdata dan hukum pidana? Itu dikatakan hukum pajak. Hukum pajak adalah hukum publik yang tidak dapat berdiri sendiri. Apalagi definisinya tidak diatur dalam hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, hukum pajak selalu berkaitan dengan hukum pidana atau hukum perdata. Kemudian kita masuk ke apa itu tujuan hukum pajak. Tujuan hukum pajak itu adalah untuk menciptakan acuan pemungutan pajak yang berlandaskan efisiensi dan keadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum pajak tersebut. Hukum pajak bertujuan sebagai acuan untuk menciptakan pemungutan pajak yang efisiensi dan adil dan sesuai dengan undang-undang hukum pajak. Ini adalah tujuan hukum pajak tersebut.
sekarang kita masuk ke landas-landas hukum pajak, asas-asas hukum pajak. Yang pertama itu dasar-dasar hukum dari pemungutan pajak. Sekarang kita masuk ke dasar hukum pemungutan pajak. Dasar hukum yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang biaya materai. Ini yang pertama. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu dalam Undang-Undang Hukum Pajak Nomor 16 Tahun 2000. Ini tentang tata cara dan ketentuan umum hukum pajak. Tentang tata cara dan ketentuan umum hukum pajak. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Ini tentang pajak penghasilan. Dasar-dasar hukum pemungutan pajak yang pertama itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang biaya materai. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Undang-undang yang ketiga itu Nomor 16 Tahun 2000 tentang tata cara dan ketentuan umum hukum pajak. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Dan sebenarnya masih ada lagi sih, hanya saja kita sempit jadi 4 dulu. Pause. Mulai. Yang pertama, kita kembali lagi. Sekarang kita masuk ke pemungutan pajak, asas pemungutan pajak. Apa itu pemungutan pajak? Pemungutan pajak itu sistem untuk membayar pajak. Pemungutan pajak itu adalah sistem untuk membayar pajak. Jadi pertanyaannya ini, apa itu sistem pemungutan pajak? Apa itu sistem pemungutan pajak? Sistem pemungutan pajak adalah cara yang mengatur untuk menghitung besar atau jumlah pajak yang harus dibayarkan si pembayar pajak kepada negara. Sekali lagi, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak adalah sistem yang digunakan untuk menghitung jumlah atau besarnya pajak yang harus dibayarkan orang yang dikenai wajib pajak kepada negara. Jadi ini adalah sistem pemungutan pajak. Belakang sedikit. Sekarang kita masuk ke kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum.
bagaimana kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum? Sebagaimana kita tahu, hukum pajak itu mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pelaku pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ya, hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pelaku pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Artinya sifatnya publik, sifatnya publik, universal, publik. Berarti kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum itu adalah hukum publik. Oke, sekarang kita masuk ke apa itu konsultan dan larangan konsultan pajak. Konsultan dan larangan konsultan pajak. Apa itu konsultan? Konsultan itu adalah orang atau badan hukum yang memberikan konsultasi. Apa itu konsultan pajak? Konsultan pajak itu adalah orang atau badan hukum yang memberikan jasa konsultasi kepada orang yang berwajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pembayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Hukum Pajak. Saya ulangi, apa itu konsultan? Konsultan adalah orang atau badan hukum yang memberikan jasa konsultasi kepada orang yang dikenai wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pelaku pajak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Pajak. Itu artinya konsultan pajak. Dan apa saja larangan dari konsultan pajak? Larangan yang pertama dari profesi. Larangan pertama, konsultan pajak bukanlah orang yang sembarangan. Yang kedua, konsultan pajak harus memberikan konsultasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, larangan konsultan yang ketiga adalah konsultan harus selalu menjaga citra diri mereka sebagai seorang konsultan pajak. Oke, sekarang kita masuk ke pembedaan. Sekarang kita masuk ke pembedaan pajak pusat, pajak langsung, dan pajak tidak langsung. Pajak pusat, pajak langsung, dan pajak tidak langsung. Apa itu pajak pusat? Pajak pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat. Pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat itu disebut dengan pajak pusat. Yang kedua, pajak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung adalah pajak yang langsung dibebankan kepada si wajib pajak untuk membayar pajaknya. Langsung dibebankan kepada si pihak yang diwajibkan pajak untuk membayarkan pajaknya. Itu disebut dengan pajak langsung. Terus bagaimana dengan pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung adalah orang yang dikenai wajib pajak dapat memberikan uang pajaknya kepada orang yang sudah diberikan wewenang, untuk membayarkan pajak dari si wajib pajak tersebut. Saya ulangi, pajak tidak langsung itu adalah orang yang memiliki pajak tetapi biaya pajaknya diberikan kepada orang lain yang sudah diberikan wewenang untuk membayarkan pajak dari si wajib pajak tadi. Itulah pengertian wajib pajak tidak langsung. Kita ulangi, pajak pusat dipungut langsung oleh pemerintah pusat, diberikan langsung oleh pemerintah pusat. Pajak langsung, sistemnya dibayarkan langsung oleh orang yang dikenai wajib pajak. Pajak tidak langsung adalah orang yang memberikan wewenang kepada orang lain
untuk membayarkan pajaknya. Orang yang memberikan wewenang kepada orang lain untuk membayarkan pajaknya. Itu adalah perbedaan dari pajak pusat, pajak langsung, dan pajak tidak langsung. Pajak pusat, pajak langsung, dan pajak langsung. Selanjutnya kita masuk ke tarif pajak dan objek pajak. Apa itu tarif pajak dan objek pajak? Tarif pajak dan objek pajak ini berkaitan. Tarif pajak itu adalah sistem atau berapa biaya untuk perhitungan jumlah yang dibayarkan terhadap objek pajak yang dikenai pajak. Tarif pajak itu adalah jumlah atau pengenaan biaya pajak, pengenaan biaya tarif pajak, pengenaan biaya pajak terhadap objek pajak yang dikenakan. Objek pajak itu sebenarnya seperti hartanya lah, keuangannya lah, atau yang lain-lain yang sudah termasuk dalam jenis pajak. Tarif dan objek pajak itu saling bersangkutan. Pertanyaan terakhir itu, kenapa kita harus bayar pajak? Seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya memang benar. Ada kaitannya ke nomor soal tadi. Pajak, dari perkembangannya pajak itu diberikan oleh rakyat kepada raja. Di zaman sekarang ini, pajak kita bayarkan kepada pemerintah. Untuk apa itu? Ya untuk kita juga. Kenapa kita harus bayar pajak? Untuk kesejahteraan kita, untuk kesejahteraan. Pajak itu untuk kesejahteraan. Seperti bumi dan bangunan, pajak air, fasilitas yang kita gunakan. Apa sih fasilitasnya? Jalan raya, listrik kita bayar listrik, jalan raya, keamanan, air. Intinya adalah kenapa kita harus bayar pajak? Untuk kemakmuran kita bersama. Sekian dan terima kasih hasil dari presentasi pajak saya. Apabila ada bahasa atau